Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla quwata illa billah, amma ba'du. Selamat bertemu dengan Bapak. Pelajaran hari ini Bapak akan sampaikan kaitannya dengan pelajaran fikih ya. Yang seharusnya materi ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Yusuf Taufik ya. Tapi karena ada sesuatu hal, maka materi ini akan Bapak sampaikan ya. Bapak sesuai dengan yang kemarin, Bapak adalah Yusuf Supriyatna ya. Yang seharusnya Bapak Yusuf Taufik. Nggak apa-apa kan ya? Nah, perlu diketahui sama adik-adik bahwa ilmu yang wajib dipelajari oleh orang Islam itu ada 3 ya. Ilmu yang wajib dipelajari, wajib bagi setiap orang Islam, termasuk adik-adik ya. Yang pertama, ilmu tauhid. Itu wajib dipelajari, ilmu tauhid. Ilmu yang berkaitan dengan keesaan Allah, tentang sifat-sifat Allah ya. Itu wajib dipelajari supaya kita jangan melakukan tindakan kemusyrikan. Kalau kita tahu siapa Tuhan kita ya, siapa yang menciptakan kita, maka kita akan tahu siapa yang wajib disembah sama kita. Jadi ilmu tauhid itu yang pertama, wajib dipelajari. Jadi adik-adik itu wajib mempelajari. Dari ilmu tauhid itu diantaranya dibahas tentang sifat-sifat Allah ya, yang biasa disebut dengan sifat 20 ya. Yang kedua, ilmu yang wajib dipelajari oleh orang Islam itu adalah ilmu fikih ya. Ilmu fikih, ilmu yang berkaitan dengan ibadah, yang mengesahkan tentang sholat kita, yang mengesahkan wudhu kita, yang mengesahkan ibadah kita. Ilmu fikih wajib dipelajari ya. Nggak boleh enggak tuh. Jadi kita bisa tahu sholat, tahu puasa, tahu zakat ya, tahu pergi haji, itu dibahas di ilmu fikih ya. Yang nanti Bapak akan membahas tentang ilmu fikih ini ya, salah satu cabang dari ilmu fikih. Yang ketiga, ilmu yang wajib dipelajari oleh orang Islam itu adalah ilmu akhlak, ilmu tasawuf ya. Ilmu yang berkaitan dengan bagaimana menata akhlak kita, menata hati kita ya. Ada orang yang tauhidnya bagus, fikihnya bagus, tapi akhlaknya nggak bagus ya. Jadi harus tiga-tiganya harus bagus, tauhidnya bagus, fikihnya bagus, akhlaknya juga bagus. Wajib dipelajari itu ya. Nanti ilmu akhlak ada bahasannya ya, ilmu tauhid ada bahasanya. Nah ini kaitannya dengan ilmu fikih ya. Nah di antara cabang dari ilmu fikih, Bapak akan sampaikan kaitannya dengan masalah toharoh ya. Apa itu toharoh? Toharoh artinya satu perbuatan untuk mensucikan diri dari najis dan hadas ya. Itu toharoh, bebersih, kalau bahasa kitanya adalah bebersih, bersuci ya, bersuci. Dengan apa caranya toharoh, atau dengan apa kita melakukan toharoh, atau apa saja alat yang bisa dipakai toharoh? Di antaranya satu, air. Kedua, tanah. Ketiga, batu ya. Orang bisa bertoharoh dengan 3 jenis ini. Satu dengan air, kedua dengan tanah, ketiga dengan batu. Dengan air salah satunya adalah wudhu ya. Kita berwudhu ketika kita mau sholat, berwudhu ketika kita mau baca Quran ya. Wudhu itu pakai air. Kalau airnya nggak ada, baru bisa dengan tanah, namanya tayamum ya. Terus kalau dengan batu itu biasanya bukan wudhu, bukan tayamum, tapi istinja, membersihkan najis. Kalau kita buang kotoran ya,
buang air kecil, buang air besar, itu bisa dengan batu. Kalau kita pergi kemana-mana, di mana-mana ya, bisa dengan batu. Kemudian kaitannya dengan ilmu fikih yang akan Bapak bahas itu tentang fardunya wudhu ya. Orang sah sholatnya dilihat dari bagaimana cara wudhunya. Kalau wudhunya sah, insya Allah sah, sholatnya juga bakal sah. Makanya perhatikan, kalau kita mau sholat, perhatikan wudhunya ya. Di antara wudhu itu ada rukunnya, ada fardunya. Yang wajib ketika berwudhu itu harus dilakukan ya. Ini Bapak akan bacakan ya, fardunya wudhu itu ya. Tuh, furudul wudhu'i sittatun. Fardunya wudhu itu ada 6 ya. Jadi ketika berwudhu, yang fardu itu wajib, harus dilakukan. Semuanya ada 6. Yang pertama al awalu an niyatu. Yang pertama niat. Di mana niat itu adanya? Dalam hati kita. Boleh nggak diucapkan? Boleh. Ya, sunnah ketika diucapkan. Mana contohnya? Saya niat wudhu karena Allah. Ya, dengan bahasa ininya nawaitu wudhu boleh. Nawaitu wudhu ya, lillahi ta'ala. Atau nawaitu rob'al hadasil asgori pardo lillahi ta'ala. Ya, saya niat mengangkat, menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala ya. Itu yang pertama, niat. Tapi tempatnya niat itu di dalam hati. Nah, kapan niat wudhu itu dilakukan? Yaitu niat pada saat membasuh muka. Jadi ketika basuh muka, disitulah niat kita ya, nawaitu wudhu. Jadi berbarengan dengan membasuh muka. Ngambil air, basuh muka, di situ kita niat nawaitu wudhu ya, lillahi ta'ala, atau nawaitu rob'al hadasil asgori fardolahi ta'ala. Itu yang pertama ya. Yang kedua, asani yang kedua, goslul wajhi, membasuh muka. Nah, membasuh muka dengan air ya. Ini air kita ambil, kita basuh. Mana batasan muka? Ini tolong perhatiin adik-adik ya. Basuh muka itu harus dari sini nih, dari mulai tumbuhnya rambut sampai dagu ya. Dari sini nih ya. Dari telinga kanan sampai telinga kiri. Jadi basuh muka begini. Oh, dibasuh tuh. Ya, ambil air basuh. Tuh. Bukan begini ya. Bukan ambil air kepret-kepret, bukan ya, tapi dibasuh gitu. Sampai merata 3 kali ya. Membasuh muka dengan air. Ghuslul wajhi itu yang fardu yang kedua. Harus membasuh muka ya. Perhatiin tuh kalau berwudu tuh, jangan asal, wudu jangan asal. Jadi dibasuh mukanya. Terus yang ketiga, asalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, membasuh dua tangan sampai siku. Sampai sini ya Dede ya. Ketika kita membasuh tangan nih, liatin ya. Kalau kita membasuh tangan ini, misalnya airnya dari keran nih, air ngecor ya. Tuh. Gini, ini dari air dari sini ke sini sampai sini tuh, sampai di gini ya. Dibasuh. Tuh. Jadi jangan diginiin doang, tapi dibasuh, diusap gini ya. Sampai siku nih, sampai ke sini. Oh, gitu. Ya. Membasuh kedua tangan, berarti tangan kanan, tangan kiri. Gimana kalau nggak punya tangan? Ya nggak usah dibasuh. Kalau tangannya mah nggak ada mah, ya. Kalau tangan kita nggak ada, nggak usah dibasuh. Tuh, membasuh kedua tangan. Tolong perhatiin adek ya. Terus yang keempat, arabiu mashul syai'in minaroksi, membasuh ya, mengusap. Nah, mengusap sedikit daripada rambut ya, dan kulit atau kulit di kepala. Nah, jadi ini ketika berwudu tuh mengusap kepala, rambut ya. Jadi gini tuh. Jadi yang bagus kalau kata Imam Syafi'i itu gini, ambil air giniin tuh, giniin. Ya, tarik lagi ke belakang, ke depan.
Ambil air, tarik ke belakang, tarik lagi ke depan, ya. Atau begini, gitu. Ini ya kepala nih, bukan ini, bukan ngambilnya begini, bukan, tapi ini kepala, ya, kepalanya. Sama ada orang yang ininya, ini mah jidat mah sudah dibasuh dengan muka tadi. Ini mah mengusap kepala, jadi kepala, ya. Bukan dikopiok-kopiok, bukan, ya, diusap aja, ambil air dikit, ya. Atau gini air, ya, ambil air nih, tumpahin gini, ya. Bukan dikopiok, bukan, ya, bukan dikopiok. Terus yang kelima, ya, al-khomisu ghuslu rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nih cara membasuh kaki nih, ya. Nih kaki, lihat ini kakinya nih, ya. Ini kaki kanan dipegang sama kaki tangan kiri gini tuh. Ini air ngocor, ya, giniin tuh, ya. Selak-selaknya dibasuh sampai mata kaki sini, ya. Tuh gini. Terus yang kiri dipegang sama tangan kanan gitu, ya. 3 kali. Jadi membasuh kedua kaki, bukan begini kaki tuh gua dikocok-kocok begitu doang, ya, bukan, tapi dipegang begini, biar kalau ada najisnya bisa ke bawah, hilang, kebasuh sama kita tuh, diginiin, ya, diusap, ya. Jangan sampai dikocok-kocok begini doang, kocorin aja, dipegang, ya, namanya dibasuh. Yang keenam, rukun wudhu itu adalah at-tartibu, tertib. Tertib artinya bersusun dari awal hingga akhir, dari nomor 1 sampai nomor 6 atau nomor 5. Itu yang rukun. Kan ada kumur-kumur, ada menghirup air ke hidung, ya, ada ini telinga, itu sunnah. Jadi yang rukun itu hanya 5, 6 dengan tertibnya, selebihnya seperti membasuh kedua tangan itu sunnah, berkumur-kumur sunnah. Tapi yang sunnah juga perlu dikerjakan ketika kita berwudu. Tapi yang Bapak bahas ini adalah fardunya wudu. Jelas, ya? Jangan sampai kita wudunya salah. Kalau wudunya salah, nanti sholatnya juga ikut salah. Karena wudu itu adalah mengesahkan dari sholat yang kita lakukan. Ingat adik-adik, kalau mau sholat pasti wudu, ya. Kalau mau sholat pasti wudu, karena bagian dari syarat sah sholat. Sah sholatnya kalau wudu dulu, ya. Maka diperhatikan wudunya. Itu saja materi Bapak di fikih ini. Sekarang pertanyaannya nih, ada pertanyaan, ya. Pertanyaan, sebutkan fardunya wudu yang tadi Bapak sampaikan. Sebutkan fardunya wudu. 1. Yang kedua, ada berapa ilmu yang wajib dipelajari oleh umat Islam? Ada berapa ilmu yang wajib dipelajari oleh orang Islam? Berdua. Bertiga, apa artinya toharoh? Apa artinya toharoh? Ya. 3. Yang keempat, ya, apa saja alat untuk bersuci? Sebutkan alat untuk bersuci. Tuh 4 aja, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan hari ini tetap sehat, semangat, ya. Belajar di mana saja. Bisa di rumah, bisa di madrasah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.